bumi dengan bintang tamu kita salah satu emak terkuat di dunia namanya Feby Marcelia. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Iya dong, karena bintang tamunya itu harus ada kaitannya dengan temanya. Oh iya, benar. Berarti Feby termasuk emak-emak yang terkuat di Indonesia nih. Kita kan tim ibu-ibu, Kak. Betul. Nah, sebagai emak nih, ibu-ibu emak-emak 2 anak ya kan. Gimana pandangan Feby melihat keadaan negara kita saat ini ya. Melihat gimana banyak undang-undang yang harusnya diprioritaskan tapi belum diketok-ketok. Tapi kalau punya kepentingan tertentu diketoknya cepet ya enggak. APBN negara udah 20% buat pendidikan tapi kok ya pendidikan di Indonesia ya begitu-begitu aja. Ya, betul. Padahal anak kita kan anak-anak Indonesia yang lahir besar di sini. Pajak juga subhanallah semakin ya begitulah gitu ya. Bagaimana pandangan Feby sebagai emak di Indonesia nih? Apalagi sekarang serba naik kan, Kak. Betul. Serba naik, bener gak ibu-ibu? Betul. Semua naik, kebutuhan pokok naik, otomatis anggaran rumah tangga kita jadi lebih naik. Apakah tunjangannya Mak Feby naik tunjangan? Ah itu dia masalahnya kan, anggaran makin naik tapi gaji suami kadang mentok malah diturunin, bener gak ibu-ibu? Subhanallah. Nah yang bingung kan ibu-ibu, aduh biasa misalnya 10.000 gitu. Kita harus tetap pengeluaran segitu tapi budgetnya gimana nih? Kok gaji suami malah diturunin gitu kan? Nggak dapat tunjangan apa-apa gitu. Itu memang agak harus mikir ya ibu-ibu ya. Tapi kan sekarang gini, nggak mungkin kita akhirnya ngepres budget untuk rumah tangga. Nggak mungkin kan? Kayak makannya ya udah deh kita bareng-bareng aja, nggak mungkin juga kayak gitu. Apalagi pendidikan, guru-guru tuh capek loh. Oh subhanallah. Ya kan, guru-guru itu capek. Maksudnya salah satu yang ngasih pembelajaran selain ibu-ibu di rumah pasti itu guru. Tapi kan tahu sendiri ya gaji guru di Indonesia juga masih jadi sangat responnya Feby melihat keadaan ini ya lelah gitu ya. Lelah. Capek ya, oke kita kalau gitu jangan cuma lelah aja. Tapi alhamdulillah loh, terima kasih loh Feby sudah memberikan inspirasi buat kita. Kasih tepuk tangan dong ibu-ibu. Ya berani gitu untuk turun ke jalan, berbagi. Karena mungkin saya aja kadang-kadang mau turun ke jalan takut gitu kan. Iya, Tapi Feby betul. berani, itu salah satu inspirasi yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong Bu sekali lagi. Ustadz Maulana, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Iya. berbicara tentang emak-emak nih. Emak-emak. Ya, salah satu tadi yang di-mention sama bintang tamu kita kan juga, iya nih keuangan di rumah tangga nggak mungkin harus begini, harus begitu. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam, yang lebih baik itu mengatur keuangan rumah tangga, apakah uang lebih baik dipegang sama istri atau dipegang sama suami, Ustadz? Oke. Mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustaz Sams dan Feby. Saya mau nanya sebelumnya kepada semua jamaah termasuk yang di rumah. Kira-kira yang cocok ngatur uang itu suami atau istri? Istri. Coba kasih uang belanja kepada suami, enggak cukup itu. Sementara emak-emak yang pegang uang pasti cukup. Kenapa? Karena emak-emak ras terkuat di bumi, apalagi dalam hal belanja. Kenapa? Karena di otaknya ada otak belanja. Di otaknya ada otak nawar. Ada otak milih. Laki-laki mau gini, pilihin aja dulu yang mana bagus. Berapa harganya? Ya, ya sudah. Enggak, dia enggak nawar. Tapi kalau perempuan detail, tidak ada uang tercecer kalau emak-emak. Semua ditemukan. Betul tidak? Yang ngumpulin uang receh siapa? Kalau bapak-bapak udahlah. Betul tidak? Sampai di rumahnya galon aja jadi celengan. Jamaah bertanya siapa yang pantas memegang. Maka kita lihat tanggung jawab laki-laki, perannya sebagai wanita. Ini laki-laki sebagai suami menafkahi, memberi tanggung jawab, dalam hal ini tanggung jawab atas rumah tangga. Dia kasih tanggung jawab kepada istri, tapi nanti akan ada laporan. Nah kalau perempuan, mohon izin, perempuan itu adalah partner. Ingat ya, bukan babu, partner. Apa Bu? Partner. Ya, apa? Partner. Bagus banget kata-kata. Partner. 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 Kenapa? Dari sinilah perlu ada namanya komunikasi.
Dari sinilah bisa kita katakan kalau wanita laki-laki perempuan itu ada baiknya ada apa? Komunikasi sama ada yang namanya gimana bermusyawarah sama suami. Nah, tanggung jawab pemberian nafkah adalah suami, yang mengatur mengelola keuangan adalah ibu-ibu. Ingat, emak-emak memang kuat hitung-hitungannya, tapi bukan berarti perhitungan kepada keluarga. Masya Allah. Ibu, ya. Hitung-hitungan bukan berarti pelit ya. Oke. Jadi memang sebaiknya keuangan rumah tangga itu diatur sama istri sama mama itu ada apa ya Ustaz? Sudah kebaca. Oh Masya Allah. Jadi kalau misalkan ada sertifikat rumah gitu sebaiknya atas nama siapa? Istri atau suami? Semua harta ada. Istri. Paling bagus adalah istri. Jadi kalau ada mobil. Dengarin, emak-emak memang kuat hitung-hitungannya, tapi bukan berarti perhitungan kepada keluarga. Tepuk tangan lagi. Masya Allah. Jadi artinya kalau mau beli rumah, beli tanah, beli sepeda motor itu baiknya atas nama siapa? Atas nama istri. Kenapa Ustaz? Sebaiknya atas nama istri. Kalau atas nama istri pasti turun ke anak. Tapi kalau atas nama suami kita tidak tahu turun ke anak siapa. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aduh, semoga suami saya nonton ya. Jamaah. Nah, Ustadz Syam, Ustadz milenial kita nih luar biasa. Kita Ayo lanjut. mau belajar lagi nih. Seru ya kalau bahas emak-emak tuh seru. Apalagi hostnya emak-emak. Oh, Masya Allah. Mama yang bisa, Banget ya, hostnya mama lagi. mama yang gak bisa diem lagi kan. Saya ABG loh. Oh siap. Saya anak kuliah, saya anak sekolah loh. Siap. Ya Allah, Masya Allah. Ustadz bener gak sih katanya kalau seorang suami itu memang kan sangat butuh doa ibunya. Iya dong. Ridho dan doa ibunya ya. Betul. Tapi juga yang gak kalah penting adalah doa istri. Doa istri. Apa benar doa seorang wanita itu 2 kali lebih cepat dikabulkan? Hikmahnya apa? Tapi afwan, kalau wanita ini atau emak-emak ini masih afwan penuh dengan dosa, apakah juga doanya dipercepat sama Allah? Jawabannya atau ditahan dulu atau bagaimana nih Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca, tabe guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, Kak Febi, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Man amila saliha, siapa saja yang beramal soleh, artinya kelakuannya baik, baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri sendiri, mengikuti ajaran Nabi SAW, min dzakarin, laki-laki, au untha, ataupun perempuan, rata, equal dua-duanya nih, wa huwa mu'min, dan mereka dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, dikasih kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan balasannya banyak sekali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini khusus emak-emak yang kita bahas, sehingga doanya emak-emak apakah lebih cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala? Betul. 1, emak-emak yang cepat diijabah adalah doa ibu untuk anaknya. 2, seorang istri kepada suaminya. 3, anak perempuan terhadap ayahnya ataupun orang tuanya. Kenapa mereka semua cepat diijabah? Seorang emak-emak cepat diijabah karena biasanya pakai hati. Oh, doanya pas lagi tahajud. Hatinya lebih cepat tersambung. Laki-laki biasanya masih pakai logika. Oh gitu. Ah. Itu alasannya. Makanya perempuan mesti menjaga hatinya, jangan cuma skincare tapi heart care. Wah. Wah. Jangan cuman muka yang dibersihin tapi hati juga dibersihin. Oh Masya Allah. Barakallahu jazakallahu khair. Iya. Ustaz Syam kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Nah di
pagi yang spesial ini nih, saya mau kasih kesempatan buat jamaah, buat bintang tamu kita juga kasih kesempatan karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau bertanya Bu? Coba siapa yang mau bertanya? Wah banyak banget. Tapi aku kasih Feby dulu boleh ya Bu ya? Kasian nih Bu. Itu udah banyak banget Iya, padahal udah banyak. yang... Nanti Ibu aku kasih juga kesempatannya deh. Sekarang Feby dulu boleh. Feby mau nanya apa sama guru kita Afwan? Habib boleh silakan. Bib, apa yang mau ditanya? Silakan. Masya Allah. Habib, Silakan. sebenarnya Feby itu mau nanya. Karena masih banyak banget yang salah kaprah nih. Katanya itu anak laki-laki itu milik ibu selamanya. Jadi apapun itu pasti yang didahulukan itu ibunya daripada istrinya. Kayak gitu Pak Ustadz. Terus Berbicara bener gak tentang sih? mama. Bener gak sih ras terkuat di bumi? Karena kalau wanita menjadi single parent tetap bisa fokus ngurus anak. Terus mereka juga harus kerja. Itu gimana tuh? Oh, tentang gimana sih Bib? Apakah menjadi single parent itu memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam contohnya seperti Bunda Maryam gitu ya. Dan single parent itu khususnya ini emak-emak yang single parent itu Allah berikan kelebihan. Benar gak sih Bib? Mohon tausiahnya. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, emak-emak adalah emak-emak yang terbaik. Emak-emak hebat. Gak ada yang bisa ngalahin mama. Sen kanan belok kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal tunsuruna. Ketahuilah oleh kalian siapa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa turzaquna, siapa yang dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa bidu'afaikum. Kecuali melainkan mereka du'afaikum. Mereka yang lemah. Siapa yang mereka lemah? Fakir, miskin, janda, dan mereka adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ketika kita perhatikan kenapa emak-emak itu hebat ketika dia single parent, dia tetap masih berjuang. Bahkan dia tidak mengenal lelah. Bahkan dikatakan bahwasanya dia mempunyai kemampuan yang lebih daripada kemampuan laki-laki. Bahkan laki-laki gak bisa dorong lemari, perempuan bisa dorong lemari. Ini maknanya seperti ini. Kita harus mengetahui bahwasanya Allah berikan kekuatan. Allah berikan satu kelebihan bagi wanita dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan daripadanya emosionalnya, hawa nafsunya perempuan itu lebih daripada laki-laki sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita itu adalah manusia yang indah, manusia yang betul-betul diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok, dibaik-baikin nggak bisa, dibaik-baikin nggak bisa, dikerasin patah, tetapi ada kenikmatan di dalamnya dan ada kebahagiaan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga di dalamnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kisahnya Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang manusia yakni menjadi seorang nabi. Siapa anaknya Siti Maryam? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam memiliki ibunda Siti Maryam. Keluar daripada kampungnya, berjalan kejauhan, menepi, meminggir, atau dia berada dalam satu tempat, dia menjauh daripada kampungnya itu karena apa? Takut, saking takut. Dan dia mengatakan bahwasanya saya pengen mati aja. Saya pengen mati. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Allah jadikan yakni malaikat mendekatinya. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah tolong dan Allah akan membantu. Karena apa? Karena ini adalah yang dikandungnya adalah pilihan dari Allah, adalah seorang nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya di bawah kamu tuh ada air dan kamu tinggal goyangkan aja pohon di belakang kamu. Ini saya buah yang masa akan turun. Berarti ada pertolongan Allah. Emak-emak didukung dan dijalankan di dalamnya dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa taala dan tetaplah bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah sehingga Allah bantu dan Allah tolong. Emak-emak ras terkuat. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Karena sekarang kalau kita mau nyobain logikanya ya Habib ya, pohon kurma sebesar itu kita dorong dalam keadaan sehat aja tuh sulit ya Habib ya. Apalagi kisah Bunda Maryam, beliau sedang akan melahirkan, baru melahirkan gitu kan, harus menggoyangkan itu. Hikmahnya adalah pertolongan Allah itu insya Allah sangat dekat sekali. Nah, habis ini kita masih akan lanjut belajar dengan tema emak-emak ras terkuat di bumi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.